Berarti kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, waalaikumsalam. Kalau hari ini tidak ada pepatah yang bilang kalau tidak kenal tidak sayang ya. Jadi saya sedikit memperkenalkan diri dulu nih, saya siapa. Ya, saya Dr. Eva Musdalita. Asal saya tuh sekarang adalah konsultan reumatologi dari Aceh. Kalau ada mungkin teman-teman di sini ya di luar Aceh ya, selamat melihat Aceh dari versi saya. Lihat Acehnya. Ya, teman-teman semua, mungkin saya ini kan karena orang paling ujung dari Pulau Sumatera itu ya, tipikal kita itu adalah tegas, keras. Jadi nanti mungkin jangan kaget kalau saya tidak bisa berbicara halus, lemah lembut. Tapi intinya itu pembawaan daerah, bukan maksudnya kita kasar atau gimana gitu ya. Apalagi saya tipikal orang tuh yang tidak suka formal gitu. Jadi mungkin nanti akan ada sedikit tidak seperti mungkin pemateri-pemateri lain ya, mohon dimaklumi. Baik, oke. Sebelumnya saya ingin beritahu bahwa reumatologi ini yang di tata laksana atau dipegang itu bukan hanya bagian bidang autoimun ya. Jadi kita itu ada kelainan-kelainan yang non autoimun yang juga kita tangani ya. Misalnya salah satunya hari ini nih yang akan kita bicarakan yaitu tentang gout arthritis ya, atau asam urat sendi. Nah, jadi tidak melulu bahwa peradangan sendi itu yang kita bahas adalah menyangkut dengan autoimun. Oke. Apa itu gout arthritis? Apa itu gout arthritis atau asam urat sendi ya? Itu adalah suatu kondisi penyakit akibat dari deposisi kristal monosodium urat. Makanya ini kita sebutnya asam urat karena nama kristalnya itu adalah monosodium urat. Nanti jangan bingung antara asam urat dengan urat atau tendon. Nanti beda lagi dengan bakso urat gitu ya. Jadi akibat dari deposisi kristal monosodium urat yang di persendian, maka akan menimbulkan gejala klinis yaitu nyeri, bengkak, kemerahan. Nah, kondisi ini yang kita sebut dengan gout arthritis atau asam urat sendi. Nah, teman-teman di sini harus juga tahu bahwa ada satu kondisi lagi namanya hiperurisemia. Hiperurisemia ini adalah peningkatan kadar asam urat di dalam darah tanpa ada gejala gitu. Jadi belum ada keluhan bengkak, nyeri, dan kemerahan pada persendian. Nah, itu namanya hiperurisemia atau hanya terjadi peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Kondisi ini biasanya tidak menimbulkan keluhan apapun ya, tapi misalnya ini teman-teman lagi check up gitu ya. Terus nanti hasil laboratoriumnya didapatkan asam uratnya tinggi gitu. Padahal teman-teman tidak punya keluhan. Atau misalnya kebetulan nih ya dalam pengobatan TBC misalnya atau dalam pengobatan penyakit-penyakit lain yang minum obat tertentu nanti akan didapatkan peningkatan kadar asam urat di dalam darahnya tanpa ada keluhan, itu namanya hiperurisemia saja. Nah, nanti supaya cara mengobatinya juga berbeda ya. Tahu ini supaya cara mengobatinya berbeda. Sebab kebiasaan masyarakat kita pada umumnya, saya nggak bilang teman-teman yang di sini ya, masyarakat kita pada umumnya adalah ketika mengalami suatu nyeri ya, entah itu padahal cuman pegel atau mungkin nyeri di betis gitu ya, atau mungkin nyeri di pundak-pundak gitu, atau nyeri pegal-pegal di tangan, terus melakukan pemeriksaan asam urat sendiri ya, dan didapatkan hasilnya tinggi, itu sudah otomatis misalnya ya membeli obat-obat asam urat sendiri gitu. Kalau di daerah saya, kebiasaan masyarakat di sini itu kalau udah pegal-pegal itu bukan ke laboratorium pun ya, tapi ke kayak depot obat atau apotek. Ini mohon maaf bukan mau mengkambing hitamkan suatu tempat yaitu depot atau apotek. Ini hanya contoh kasus saja gitu. Mereka datang ke sana, terus sampai sana tuh kan ada alat yang periksanya di jari ya.
terus diperiksa gitu, terus tinggi kebetulan, terus udah didiagnosa asam urat, terus dikasih obat yang pada umumnya adalah sama, saya sebutnya 3 serangkai, yang isinya itu ada steroid ditambah dengan NSAID ya, obat anti radang ya, kemudian ditambah dengan obat penurun asam urat. Padahal mungkin pada saat itu nyerinya cuma nyeri pegal gitu, tapi karena kebetulan kadar asam uratnya tinggi, terus otomatis minum obat asam urat. Nah, jadi teman-teman di sini setelah acara ini harus bisa membedakan yang mana yang nyeri sendi yang kita curiga asam urat, yang mana yang bukan gitu. Yang mana cuma hanya kebetulan asam urat darahnya saja yang tinggi gitu ya. Teman-teman, yang poin pentingnya lagi, nyeri orang asam urat ini harus di sendi. Bukan di betis, bukan di tulang, bukan di pundak, bukan di punggung, bukan di otot, apalagi di kepala. Ya, jadi harus di sendi. Ya, karena kalau sudah nyerinya di betis, itu bukan nyeri sendi namanya ya. Kalau misalnya nyerinya di punggung gitu kan, nah itu juga bukan kelompok dari sendi ya kan, itu sudah beda organnya. Kata kuncinya adalah sendi ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus lihat bahwa akan selalu muncul bengkak, merah, dan nyeri. Tidak nyeri doang. Jadi kalau cuma nyeri tapi tidak ada bengkak, merah ya, itu belum tentu suatu kondisi asam urat. Karena ini efeknya akan fatal ya. Kalau teman-teman terus-menerus mengkonsumsi obat yang salah ya, yang tidak sesuai dengan yang dokter sarankan, banyak efek samping dari 3 obat serangkai tadi, yaitu salah satunya yang paling sering perdarahan lambung, karena obatnya digabung-gabung dengan tidak tepat nih ya. Kemudian efek lainnya pengeroposan tulang. Bisa lagi efeknya pusing ya, bengkak-bengkak semua gitu. Yang paling fatal yang sering itu malah jadi ketergantungan. Kenapa? Karena si steroid ini punya efek kalau kita sudah minum tapi tidak pada indikasi yang benar, kita tuh kayak kalau ada nanti pegel lagi minta terus. Jadi kalau nggak minum itu malah badannya sakit semua gitu. Yang pada akhirnya kondisinya adalah kita jadi ketergantungan sama obat itu gitu. Mending kalau ketergantungannya positif ya, maksudnya obatnya nggak punya efek apa-apa. Ini kita ketergantungan pada suatu obat yang punya banyak efek samping yang tidak baik untuk tubuh kita gitu. Dari yang tidak sakit malah jadi sakit fatal. Jadi segitu dulu mungkin pengantar dari saya. Tadi saya bilang semenit, ternyata lebih. Ya, terima kasih Dokter Eva atas prolognya ya. Teman-teman boleh silakan mulai chat. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ke Dokter Eva? Apakah mungkin kalau misalnya diagnosa asam urat itu apakah harus minum obat penurun asam urat seterusnya atau hanya bila ada gejala? Silakan kalau ada yang mau bertanya, akan kita langsung bahas pada sore hari ini. Yang untuk pertanyaan masuk sudah siap PPT-nya Kak? Ya. Saya bacakan yang sudah masuk ke saya ya dokter ya. Baik, baik. Ini ada dari Pak Kuyit, alamatnya Lampung Utara. Pertanyaannya adalah, kadang kita sering tes mandiri asam urat dengan hasil 12/14, tetapi masih kuat dan tidak bengkak. Untuk kondisi seperti ini, termasuk apa? Kemudian untuk pengobatannya dalam waktu jangka lama atau bagaimana dokter? Silakan dokter. Baik, halo Bapak dari Lampung, salam kenal. Ini pertanyaannya sangat baik sekali ya. Dan memang ini adalah kasus yang sering ya, yang sering kita hadapi sehari-hari. Yang seperti cerita saya tadi bahwa orang itu suka kayak otomatis ya melakukan tata laksana sendiri dengan asam uratnya tinggi. Nah, untuk masalah yang seperti ini, karena kadar asam uratnya sudah di atas 9, ya, jadi ini kan kondisinya berarti adalah hiperurisemia. Jadi adalah kondisi cuma terdapat tingginya kadar asam urat tanpa ada keluhan ya kan. Nah, untuk kondisi ini ditata laksana ya Pak. Jadi kalau kadar asam urat kita di atas 9, itu kita obatin.
walaupun tidak ada keluhan. Hanya saja biasanya harus ada faktor resiko yang lain ya, ada komorbid misalnya diabetes, hipertensi, ada riwayat keluarga dengan kondisi asam urat, ada komorbid penyakit jantung koroner, ada riwayat batu ginjal. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti itu kadar asam uratnya kita obatin. Tapi kalau nggak ada, itu nggak perlu. Jadi kita evaluasi saja dulu, kemudian nanti kita perbaiki mungkin lifestyle-nya, baru kita evaluasi. Gitu. Tidak serta-merta juga kita lakukan tata laksana. Gitu, Mbak Yuli. Ya, terima kasih dokter. Pak Kuyat sudah jelas ya bahwa ternyata tidak otomatis ketika asam urat tinggi langsung minum penurun asam urat ya dokter ya, mesti harus Ya, ini dulu ya, betul. dievaluasi dulu ya, apakah ada gejalanya atau tidak gitu ya. Baik, Ya. terima kasih. Ini dari Kak Serti, ada banyak pertanyaan, cuman ini saya ambil beberapa saja ya karena yang ada beberapa yang sudah dijelaskan dokter Eva di awal. Makanan apa sih dokter yang harus dihindari ketika untuk mencegah gout arthritis dan hiperuremia ini? Ya. Itu satu ya dokter, satu. Kemudian yang kedua, apakah ada Boleh, faktor genetik? boleh satu aja nggak ya? Saya kan boleh. udah geriatri nih, takut ntar lupa. Baiklah. Silakan dokter. Wajah muda, tapi usia geriatri. Khawatir saya lupa. Ya, baik. Silakan dokter. Baik, saya jawab one by one aja ya, Mbak Yuli. Jadi ini emang pertanyaan yang sehari-hari ya, makanan mana yang boleh dimakan, makanan mana yang nggak boleh dimakan. Umumnya ya sebelum pasien itu bertanya, itu pasti sudah punya konsep sendiri sudah punya konsep sendiri gitu ya, dan meyakini konsep itu. Jadi dia tuh kalau datang tuh suka ngomong, dokter saya makan kangkung kumat deh, saya makan daun ubi, daun singkong kumat juga gitu ya. Padahal itu kadang-kadang hanya sugesti ya, atau kebetulan gitu. Jadi kalau secara teori, makanan yang harus dihindari itu adalah satu, jeroan. Nah, jeroan itu termasuk semua variannya ya, entah itu usus, entah itu paru, apalagi ya, hati, apalagi ya, babat. Nah, ini enak nih dibikin soto ya kan. Terus pokoknya semua kelompok jeroan itu dihindari. Kemudian yang kedua adalah kelompok makanan yang mengandung ekstrak ragi ya, bukan ragi, ekstrak ragi. Misal nih, tape. Terus apa itu kalau di Sumatera Utara, tua ya. Itu alkohol ya, tapi itu kan alkohol dari fermentasi ya. Nah, kemudian termasuklah kelompok alkohol juga. Tapi kalau kita di Indonesia kan jarang ya, orang alkohol itu kan bukan minuman sehari-hari gitu kan ya. Nah, jadi mungkin kalau di Indonesia ini yang paling doyan kita ini kelompok jeroan nih. Itu adalah kelompok makanan yang harus dihindari. Kalau bahasa lugasnya adalah tidak boleh makan. Itu tidak boleh makan sama sekali gitu. Tetapi kalau kelompok makanan seperti daging merah ya, kemudian malah seafood ya, itu adalah kelompok makanan yang dibatasi. Artinya masih boleh kita makan, tapi tidak dalam jumlah dan kuantitas yang terus-menerus, jumlah dan frekuensi yang selalu-selalu gitu. Mungkin kalau kita cuma makannya 1 minggu sekali gitu ya, itu tidak masalah ya. Jadi yang termasuk ke dalam ini adalah seafood, daging ya, bahkan udang gitu ya. Udang kan diyakini juga sebagai kelompok makanan yang tidak boleh kan. Padahal sebenarnya udang itu adalah kelompok makanan yang dihindari, bukan malah di kelompok makanan yang dibatasi, bukan kelompok makanan yang dihindari ya. Kalau misalnya pasien ya, kebetulan misalnya besok nih serangan nih, tadi malam tuh habis makan nasi goreng misalnya, itu sudah dalam mindsetnya pasien itu sudah masuk kelompok makanan yang mencetuskan asam urat. Gitu. Dokter, tadi malam saya habis makan nasi goreng, tiba-tiba pagi ini saya kumat, gitu kan? Terus itu dicatat di list sebagai ini saya harus pantang makanan ini.
Jadi sekali lagi teman-teman semua yang di sini, makanan nasi goreng ya, kecuali makannya pakai apa? Pakai jeroan, nah itu dilarang, tidak boleh. Tapi kalau nasi goreng mungkin makannya pakai telur ya kan, itu sama sekali tidak ada masalah dengan makanan tersebut ya. Jadi yang tinggi purin ya, itu saja ya yang dihindari ya. Tetapi kalau yang makanan yang kelompok dibatasi, yang seperti saya sebutkan tadi masih boleh dimakan. Satu lagi tuh yang tinggi purin itu minuman soda ya, bentuk-bentuk bir gitu, tapi saya rasa kita juga jarang, itu kan bukan kelompok minuman yang sehari-hari kita konsumsi ya, kecuali di luar negeri kali ya, Mbak Yulia. Iya. Kalau sayuran berarti enggak ya dokter ya? Sama sekali enggak. Nah, itu salah satu bentuk isu dan hoak yang tidak menyenangkan. Ya, betul-betul. Sekali lagi sayuran tidak ya, teman-teman. Tidak. Kalau di daerah saya ya yang paling yang top rank makanan yang paling di atas, mesti makanan yang paling disalahkan gitu, yang bisa mencetuskan asam urat itu adalah melinjo. Daerah saya ini penghasil kerupuk melinjo paling enak ya. Iya. Justru itu tidak mau dimakan gitu loh. Nah, itu juga tidak benar ya. Karena sampai saat ini belum ada penelitian kita dan penelitian orang di luar sana yang bisa membuktikan bahwa melinjo atau sayuran-sayuran hijau tadi berhubungan dengan peningkatan kadar asam urat. Yang sering terjadi adalah kebetulan. Jadi kayak saya cerita tadi, malam ini habis makan kangkung, besok kebetulan kumat gitu kan. Kumat asam uratnya. Jadi akhirnya kangkung masuk ke list makanan pencetus asam urat gitu. Atau mungkin habis makan buncis ya, kacang panjang, itu juga kelompok sayuran yang sering di list pasien sebagai pencetus asam urat, padahal sama sekali itu belum terbukti. Kalau nggak percaya silahkan dah coba makan, nanti kalau kumat lapor saya. Tapi kalau kebetulan kumat, nah itu beda konteksnya. Karena coba deh ya, ini pasien A, dia makan malam ini kebetulan makan kacang panjang. Kebetulan yang sana kebetulan ini kan ada kelompok makanan juga yang malah sebenarnya bisa menurunkan asam urat ya, misalnya kayak vitamin C atau susu yang rendah lemak ya, yogurt, cherry. Misalnya nih pasien ini makan yogurt nih, besok juga kumat asam uratnya gitu. Nah, nanti udah masuklah si yogurt ini juga kelompok makanan yang katanya membuat asam urat. Padahal jelas-jelas dari penelitian itu menurunkan. Jadi kejadian kebetulan-kebetulan ini yang sering malah menjadi momok gitu, menjadi kayak semacam oh ya udah gitu, bahwa ini menimbulkan atau pencetus dari asam urat. Oke, jangan takut lagi makan sayur setelah ini. Ya, terima kasih dokter atas pencerahannya. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada faktor genetik, dokter? Ya, betul. Nah, asam urat ini memang salah satu faktor resikonya adalah genetik. Nah, ini yang sering terjadi pada pasien-pasien yang umur muda. Biasanya tuh umurnya ya di bawah 30 tahun itu sudah mulai mengalami keluhan asam urat yang sampai kurus kering, pantang ini, pantang itu, pantang ini, pantang itu, tidak sembuh-sembuh juga. Jadi kan kalau berobat, itu kalimatnya pasti gini, dokter, saya kumat asam urat, padahal saya sudah pantang, udah nggak makan apa-apa nih dokter, udah kurus kering saya, tapi tetap kumat, katanya gitu. Jadi seolah-olah menyimpulkan bahwa asam urat itu mutlak gara-gara makanan. Karena sebenarnya kita di dalam tubuh itu perlu purin ya dalam jumlah normal untuk membantu metabolisme sel ya, pembentukan dan regenerasi sel itu membutuhkan purin. Hanya saja kalau jumlahnya berlebihan itu jadi penyakit gitu kan. Jadi justru kalau tidak makan purin sama sekali itu juga tidak baik gitu. Nah, kalau orang-orang dengan genetik ini muncullah istilah makan nggak makan salah gitu. Ya mending makan aja ya nggak sih Mbak Yuli? Kalau dia ngomongnya gini nih, dokter saya udah nggak makan semua pun kumat. Terus saya jawab, kalau gitu ngapain nggak makan, ya makan aja.
kasihan banyak makanan enak-enak di sana nggak bisa dimakan. Akhirnya stres, ya stres sendiri gara-gara ini nggak bisa makan, itu nggak bisa makan, kurus kering gara-gara nggak ada asupan gizi, dan kedua gara-gara stres karena menganggap semua kondisi asam uratnya itu murni disebabkan oleh makanan. Nah, jadi kalau kita punya resiko genetik ya, keturunan dari orang tua ya yang sebelumnya, dan orang tua kita di atas-atas itu mengalami kondisi asam urat yang dari muda, ya sudah, tapi bukan berarti tidak ada solusi dan penyelesaian. Itu juga bisa kita tata laksana kalau berobatnya kontrol gitu, rutin ya. Sama nih kayak orang autoimun berobatnya. Karena kan kita genetik gitu judulnya. Beda ya kalau misalnya orang-orang yang asam uratnya karena kondisi lain. Misalnya komorbid karena diabetes atau karena minum obat tertentu, ya, misalnya kayak obat TBC ya kan bisa meningkatkan kadar asam urat. Itu kan selesai nanti pengobatan asam urat juga kembali normal gitu. Atau kalau kendali diabetesnya terkendali, asam urat juga ikut terkendali gitu kan ya. Tapi kalau karena genetik mau nggak mau ya harus berobat terus. Dan bukan berarti seumur hidup juga minum obat gitu kan, kita ada target. Kalau capaian kadar asam uratnya sudah capai sekian, kita berhenti nih memberikan obat gitu. Target kita adalah selain menurunkan asam urat, mencegah komplikasi. Nah, ini yang teman-teman dan pasien-pasien lain di luar sana mungkin tidak tahu. Jadi seolah-olah yang kita obatin itu cuma sendi doang. Kalau sendinya udah nggak sakit, udah nggak nyeri, udah sehat, ya udah nggak usah berobat. Padahal ada kondisi lain yang diam-diam di dalam tubuh ini memburuk, ginjal terutama ya. Itu kan nggak bikin keluhan ya. Kita mana bisa lihat nih ginjal kita dari luar kan. Tahu-tahu nanti misalnya udah muntah-muntah, udah muncul uremic syndrome ya. Pas kita periksa, wah ginjalnya memburuk gitu. Terus udah nyalahin obat, inilah gara-gara si minum obat gitu. Jadi sebenarnya justru kita kasih obat, kita suruh minum obat rutin supaya ginjalnya terjaga. Nanti tiba-tiba heart attack, serangan jantung gitu kan. Nah, jadi ada kondisi yang kita jaga dengan terus-menerus melakukan kontrol untuk tata laksana asam urat ini. Selain sendi ya, jadi kalau sendinya udah aman, jangan cuman berpikir bahwa oh ya sudah selesai gitu. Ada organ lain juga yang harus kita pelihara dan jaga supaya jangan timbul komplikasi yang lebih fatal. Begitu Mbak Yuli. Iya, terima kasih sekali dokter. Artinya bahwa ketika kita memang ada faktor genetik, kita akan perlu aware ya dokter ya. Paling tidak Ya, hidup sehat lah ya, hidup sehat dengan ya menghindari betul. yang makanan-makanan yang tadi disebutkan dokter, bahwa ada makanan yang harus dihindari, ada yang harus dibatasi gitu kan dokter ya. Benar. Ini kalau kita juga menjawab pertanyaan Kak Septi tadi, kalau misalnya terlambat diketahui, kemudian kalau tidak berobat rutin, tadi sudah ada dijelaskan Dokter Eva bahwa akan ada keterlibatan organ, terutama ginjal ya dokter ya. Kalau misalnya terlambat untuk diobati ataupun tidak ditata laksana dengan benar ya dokter ya. Ya. Kemudian yang pertanyaan ini ada yang bertanya dokter, selain menghindari makanan-makanan tadi yang disebutkan, apakah ada kiat-kiat lain dokter? Misalnya apakah perlu olahraga atau apakah ada kiat-kiat lain dokter selain itu? Ya, betul. Jadi dalam tata laksana penyakit asam urat ini ya kita bukan hanya dari sisi farmakologi atau dari sisi obat-obatan. Jadi kita juga penting tata laksana di luar obat-obatan ya, terutama lifestyle ya, gaya hidup. Bukan gaya hidup mewah. Bukan gaya hidup sosialita maksudnya. Tapi gaya hidup yang saya maksud di sini adalah gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu bukan diet seketat-ketatnya gitu. Tapi gaya hidup sehat, asupan gizi harus cukup, ada olahraga ya tentu saja, dan lifestyle-nya itu adalah lifestyle yang aktif ya, bukan lifestyle yang memble gitu istilah saya. Artinya kemana-mana pakai kendaraan ya. Kita tuh harus aktif, jalan 10.000 langkah itu adalah kayaknya mau sakit nggak sakit ya, orang sehat dengan orang tidak sakit juga seperti itu lifestyle-nya. Nah kemudian latihan fisik ya, latihan fisik yang dilakukan itu harus rutin.
Jadi 3-5 kali seminggu, minimal 30 menit aja. Sebenarnya yang bikin tidak berhasil atau tidak bekerja dengan baik itu adalah tidak konsisten. Jadi nanti teman-teman olahraga tapi cuma sekali doang dalam seminggu gitu kan. Nah, yang penting itu adalah konsisten sebenarnya. Walaupun cuma sebentar 30 menit ya. Optimalnya sih 3-5 kali seminggu selama 30-60 menit ya. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi sudah mengalami gout arthritis, artinya sendi-sendinya kan sakit nih, sudah mengalami sakit ya kan. Mungkin kita tidak menyarankan olahraga yang impact-nya kuat gitu ya, atau yang derajat latihannya atau derajat berat gitu. Tapi mungkin cuma latihan yang derajatnya sedang sampai ringan. Sama nih kayak orang dengan autoimun lain yang mengalami radang sendi ya. Jadi contohnya misalnya tuh latihan-latihan kekuatan otot atau sendi ya. Contohnya mungkin yoga atau mungkin jalan atau jogging dengan kecepatan 3 km per jam ya. Kalau mungkin punya alat treadmill itu kan bisa kita atur ya. Tapi kalau enggak itu seperti orang lari santai gitulah ya. Tapi bukan juga jalan santai ya. Kalau seperti orang-orang tua saya di sini tuh kalau pulang sembahyang subuh ya, jalan kaki ke rumah sambil bercakap ya. Itu terus bilang ke saya, dokter saya udah olahraga pagi, habis pulang dari masjid, saya tahu betul itu gimana cara jalannya pulang dari masjid, karena kan sambil ngobrol, berhenti, ngobrol-ngobrol, jalan lagi dikit, berhenti, ngobrol-ngobrol, jumpa tetangga, halo bu, depan pagar kan, terus jalan lagi dikit, itu nggak masuk ke kategori olahraga yang optimal ya, walaupun itu jalan gitu. Tapi memang kita fokus di olahraga. Olahraga bukan olahraga yang mengeluarkan keringat gitu. Nanti sejawat yang ibu rumah tangga kebetulan, ya Allah dokter saya dari pagi sampai malam olahraga terus nggak tahu bilang nih nyapu ngepel masak antar anak sekolah berkeringat basah kuyup. Jadi definisi olahraganya bukan yang mengeluarkan keringat ya teman-teman semua, tapi adalah yang meningkatkan denyut jantung. Nggak keluar keringat malah nggak apa-apa asal denyut jantungnya bertambah gitu. Jadi kalau teman-teman udah olahraga sampai ganti baju 3 kali karena basah kuyup tapi denyut jantungnya tidak meningkat, nah itu belum masuk kategori olahraga yang optimal. Gitu. Tapi jangan pula nambah denyut jantung sampai mau copot, ini rasanya jantung gitu ya. Normal-normalnya lah 10%, nah, dirasa sudah deg-deg, sudah optimal, sudah cukup gitu. Apalagi kalau usianya sudah tua seperti saya misalnya. Jadi 10% udah dirasa deg-deg, sudah oke gitu olahraganya. Bukan patokannya sekali lagi adalah keringat. Ya, jadi kenapa oke. Ada hubungannya dengan berat badan nggak dok? Nah betul, karena tadi mau saya sambung itu, karena olahraga pada orang radang sendi itu tujuannya selain untuk menjaga kestabilan sendinya ya, fleksibilitas otot, itu juga untuk menjaga berat badan. Nah, kenapa? Karena kalau orang obesitas kan faktor resiko untuk memperberat kondisi sendinya juga tinggi ya kan. Jadi dia olahraga selain untuk menjaga sendi juga untuk menstabilkan berat badan. Karena kalau berat badan kita ideal, maka metabolisme itu maksudnya pembakaran gitu ya. Metabolisme iyalah ya pembakaran lah ya, kurang lebih arti terjemahan awamnya. Metabolisme dari asam urat itu akan lebih baik gitu, tidak terganggu gitu. Kemudian kalau kita gemuk juga kan suka trauma sendi ya, karena berat badan yang berlebihan itu kan tumpuannya. Satu lagi mungkin nggak boleh merokok. Sama minum alkohol ya jelas ya. Ya, jadi itu lifestyle juga ya, tidak merokok dan berhenti merokok dan tidak minum alkohol gitu. Iya. Satu lagi tadi ini ada yang bertanya masalah ada kaitannya dengan autoimun. Bagaimana sih membedakan nyeri sendi karena RA, karena gout ini atau apa ada spesifikasi? Apa harus dengan cek laborat atau bagaimana? Wah itu gampang sebenarnya. Pertama ya, kalau dia karena gout itu ciri khasnya adalah serangannya mendadak. Dia datang tiba-tiba, kemudian pergi juga tiba-tiba. Suka datang mendadak, pergi mendadak. Artinya tidak pakai perlahan-lahan. Gitu. Malam ini kita masih sehat, besok pagi bangun tidur udah bengkak itu kaki gitu. Itu ciri khas yang pertama ya.
Kemudian ciri khas yang kedua adalah bahwa tempat terjadinya nyeri sendi karena asam urat ini biasanya suka tidak simetris. Artinya tidak kanan kiri, tidak menyerang banyak sendi, paling-paling satu sendi atau dua sendi kecil gitu ya. Kalau orang asam urat kena sendinya banyak, itu biasanya pada kondisi sudah sangat lanjut ya, sudah kronis, artinya sudah menderita asam urat lama sekali, sehingga terbentuk benjolan-benjolan tuh di banyak sendi, di jari, di tangan, di siku ya, di kaki gitu. Tapi kalau di awal-awal dia biasanya hanya mengenai satu sendi saja dan tidak simetris. Artinya kalau kanan-kanan aja, tidak kiri. Nah, kalau orang rheumatoid arthritis ya, biasanya kan keluhan muncul perlahan nih, ya kan? Makanya masuk kelompok radang kronis ya. Jadi munculnya perlahan, kemudian makin lama intensitasnya makin meningkat, dimulai di jari tangan, biasanya kaku pagi hari, hilang kemudian dengan aktivitas, tetapi dia selalu simetris dan melibatkan banyak sendi. Jadi nggak cuma satu sendi jempol atau sendi kaki doang, terus kita bilangnya rheumatoid arthritis gitu. Tentu saja kalau rheumatoid arthritis ini karena kondisinya autoimun, dia akan mengenai banyak sendi dan simetris kanan kiri. Itu ciri khas yang paling utama. Tentu saja nanti dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang ya, misalnya salah satunya dengan ultrasound ya, USG. Kalau didapatkan erosi pada sendi itu berarti punyanya rheumatoid arthritis. Tapi kalau didapatkan kondisi double kontur di sendinya itu berarti punyanya asam urat atau gout arthritis begitu. Hanya saja kalau dari penampakan klinis itu biasanya akan berbeda. Satu hal lagi ya, kalau orang RA itu sinoviumnya tebal. Jadi kalau kita pencet itu ngenyot gitu ya, ngenyot ya kalau bahasa saya. Ya apa ya? Kalau kita pegang di daerah bengkaknya itu ada kayak fluktuasi ya, bonci dia. Tapi kalau orang asam urat tuh keras. Jadi malah kalau kita pegang tuh nggak bisa, gitu. Terus merah, warnanya merah. Tapi kalau orang rheumatoid arthritis nggak berwarna merah, dia bonci, bengkak, nyeri. Masih bisa kita sentuh gitu, masih bisa kita kan biasa kalau dokter kan palpasi kan, itu masih bisa. Tapi kalau orang asam urat disentuh dikit aja udah, aduh dokter, itu mungkin salah satu tandanya. Ya, terima kasih dokter. Ya, ada pertanyaan dari Kak Sabrina. Apakah gout ini penyakit autoimun, dok? Soalnya ibu saya pernah dijelaskan oleh dokternya saat sakit sendi, umurnya 75 tahun, dan sendinya sudah banyak bentuknya menekuk atau bengkok. Kemudian dijelaskan bahwa apa yang dialaminya adalah autoimun. Kayak beda juga ya, dokter. Silakan dokter Mungkin menjelaskan. Saya tidak tahu persis ya keadaan ibunya, tetapi kalau memang cuman gout saja ya, cuman gout saja itu bukan suatu penyakit autoimun, ini kelompok dari penyakit metabolisme. Hanya saja bisa disebabkan karena faktor genetik. Nah, beda nih kalau autoimun kan dia bukan penyakit metabolisme ya, memang penyakit akibat reaksi ada reaksi auto antibody pada diri sendiri gitu. Mungkin kalau dokternya bilang ini kondisi autoimun, apa mungkin ya ibunda ada suatu kondisi autoimun tapi juga mengalami gout arthritis gitu, karena itu bisa terjadi gitu, sakit autoimun terus mengalami gout arthritis juga. Hanya saja kalau usia 75 tahun itu sepertinya udah jarang ya ada autoimun, ya nggak sih? Mungkin maksud dokternya ini adalah gout arthritis yang karena genetik gitu. Jadi kayak orang autoimun kesannya. Karena kalau sudah terjadi deformitas, kalau jari-jari dan sendi-sendi ibunda sudah sampai berubah bentuk, sudah muncul banyak benjolan di mana-mana, itu artinya kan kondisi goutnya sudah terjadi bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun yang tidak teratasi ya. Jadi kalau sudah begitu tanpa komorbid diabetes dan yang lain-lain, itu mungkin adalah gout arthritis yang genetik, yang karena genetik. Jadi mungkin diistilahkan seperti ya autoimun mungkin ya. Mungkin itu karena kita kan tidak menganamnesa lebih lanjut nih sama pasiennya. Tapi gout arthritis sendiri bukan kelompok penyakit autoimun gitu.
Beda dia. Ya, Beda terima kelas. kasih, Dokter. Dari Kak Nur Samsia Cimahi, jika asam urat sudah mengkristal dalam jangka waktu lama dan berbentuk benjolan, apakah benjolan ini akan bisa hilang dengan obat atau bagaimana? Ibunya yang mengalami hal ini. Ya, deposisi dari asam urat di awal itu dia lunak ya, kalau bunda kebiasaan ya di Instagram panggil bunda-bunda. Kalau teman-teman lihat itu di awal itu kan dia masih bisa kita tekan, maksudnya masih konsistensinya masih lembek gitu. Tapi pada kondisi lanjut dia mengkristal, mengeras, namanya tofus, itu memang nggak bisa lagi kita hilangkan dengan obat karena sudah mengeras. Biasanya kalau sangat mengganggu ya, mengganggu dan secara estetik. Kayak misalnya kalau di ini nih di jari kaki itu, di jempol kaki kan sampai nggak bisa pakai sepatu kan, ada beberapa pasien saya tuh kesulitan pakai sepatu, mau pakai sepatu yang ukuran lebih besar longgar di belakang, mau pakai yang pas-pasan nggak bisa, jempolnya kesempitan gitu karena ada si topus tadi. Biasanya kalau sudah mengganggu gitu, tata laksananya adalah operasi ya oleh bedah plastik. Dia tidak berbahaya, tetapi kan mengganggu secara bentuk ya, sehingga dalam kondisi-kondisi yang berat harus kita operasi kalau mau normal kembali. Tidak bisa kita hilangkan dengan obat. Dan jadi juga jangan dicongkel-congkel nih. Kebanyakan pasien saya kan karena takut nanti keras, jadi waktu masih lunak tuh dicongkel-congkel, congkel-congkel sendiri. Akibatnya infeksi, malah bukan bagus, jadi kayak lebih cepat terjadi deformitas kan gara-gara infeksi. Kalau infeksinya sampai ke tulang, osteomielitis, malah jadi operasi, malah potong jarinya gitu. Awalnya hanya terganggu secara estetik, tapi jadi betul-betul terganggu fungsi gara-gara infeksi ya. Jangan dicongkel-congkel, biarin aja. Kalau memang di tahap awal kita obatin itu hilang, kempes. Kalau tidak diobati bertahun-tahun yang akan mengeras dan membuat kita jadi cacat secara bentuk ya, secara estetik gitu. Ya, terima kasih. Ini kalau misalnya orang awam itu di luar sana mengenal obat, saya sebut saja allopurinol gitu ya, Dok ya, sebagai salah satu obat yang paling familiar untuk asam urat. Sebenarnya ada obat lain nggak sih, Dok? Ya misalkan ada beberapa yang pakai allopurinol itu ada kontraindikasi. Nah, ada nggak sih obat-obat yang lain selain itu? Atau ada mungkin tata laksana yang lain asam urat ini? Ya, mengenai obat-obat asam urat ya, itu kita kelompoknya itu kan ada yang obat penurun asam urat ya. Jadi kita itu punya target misalnya ya. Urikosurik ini apa istilahnya? Urikosurik. Jadi kan obat obat itu kan dibagi dua kelompok. Ada obat penurun kadar asam urat ya. Penurun kadar asam urat ini ada contoh obatnya yaitu saya sebut aja ya karena kita nggak sebut brand kan. Iya, generiknya kok. Jadi obatnya itu ada dua, satu allopurinol, yang kedua febuxostat gitu. Nah, keduanya ini sebenarnya punya fungsi yang sama, sama-sama menurunkan asam urat. Satu kelompok lagi namanya kelompok urikosurik, asam urat yang dibuang lewat urin, lewat kencing gitu. Itu nama obatnya probenecid. Kita nggak bahas itu dulu ya, karena yang lazim kita gunakan adalah si allopurinol dan febuxostat. Dua-dua ini sebenarnya mampu untuk menurunkan kadar asam urat. Kelemahannya adalah allopurinol kalau pada gangguan fungsi ginjal itu ada dosis tertentunya, nggak bisa kita pakai maksimal. Kalau kita normal-normal aja kan bisa pakai sampai 1.200 mg nih. Jadi caranya gini kan ya, nanti kan kadar asam urat pas datang pertama misalnya 12. Teman-teman saya kasih terapi obat allopurinol 300 mg misalnya. Bulan depan kontrol, masih segitu, saya naikkan dosis, misalnya jadi 400, 500, 600, sampai targetnya tercapai. Targetnya berapa? Di bawah 6. Gitu ya. Jadi, obat itu tidak stagnan begitu aja cara minumnya. Yang salah selama ini kan minumnya gitu-gitu terus tuh. Nggak turun, dokter. Minum lagi. Nanti udah turun, berhenti. Padahal kalau sudah turun, kita tuh malah turunin tapering dulu dosisnya. Nah, kelemahan si allopurinol ketika kita mengalami gangguan fungsi ginjal, dia tidak bisa kita kasih dosis maksimal gitu. Jadi mau nggak mau kita harus kasih febuxostat.
Febusosat nggak punya kelemahan, kelemahannya cuma di mahal aja. Maksudnya secara kerja ya, maksudnya tuh sama sama allopurinol, cuma kelemahannya adalah dia itu mahal. Jadi ditanggung oleh BPJS, bayangin ya, kalau saya nggak salah 40 ribuan deh sebutir. 40 ribuan ya lumayan ya Mbak Yuli ya, bisa. Iya. Udah mangkok gitu. Jadi kita terpaksa jajan obat gitu 40.000 sehari. Mungkin bagi sebagian kita itu tidak masalah, tapi kan bagi sebagian yang lain mungkin 10.000 kan termasuk yang lumayan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kemampuan ekonomi yang stabil, lebih bagus pakai Febusostat karena dia juga tidak punya efek ya, dan malah kalau orang dengan gangguan fungsi ginjal itu lebih baik. Jadi bukan lebih baik, maksudnya itu menjadi pilihan penggunaannya. Gitu, Mbak Yuli. Oh iya, oke dokter, terima kasih. Satu lagi dokter, ini kalau misalnya ada peradangan, ya biasanya tidak langsung diberikan allopurinol kan dok? Peradangannya diatasi dulu atau bagaimana dok? Nah, kalau aturan atau guideline kita dahulu itu betul. Kita atasi dulu peradangan, kemudian baru kita berikan obat penurun asam urat ya. Jadi pada kondisi sudah tidak nyeri, tidak bengkak, baru kemudian minum allopurinol atau Febusostat. Tetapi yang guideline sekarang update ya, yang terbaru dari CR itu bahwa boleh tetap diberikan obat penurun asam uratnya. Karena ternyata setelah diteliti lebih lanjut, dulu kan yang kita khawatirkan kalau kita langsung kasih obat penurun asam urat itu nyeri, makin nyeri gitu loh. Nyerinya tuh makin berat. Gitu ya. Tetapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, nggak ada perbedaan nyeri antara orang yang langsung dikasih obat penurun asam urat dengan orang yang tidak dikasih. Gitu. Jadi kalau sekarang malah boleh diberikan, malah kalau dia sudah sering kumat ya, sering meradang, itu kita nggak pakai lagi tunggu-tunggu sampai meradangnya hilang. Jadi langsung kita berikan dengan dosis yang dititrasi tentunya ya, tidak stabil dosis begitu terus gitu. Nah nanti gini juga, teman-teman jangan nanti begini, ya udah minum obat rutin gitu kan, tetap aja kumat gitu. Nah sebenarnya dalam awal-awal kita mengobati mungkin kita tidak serta-merta bisa menghilangkan atau tidak sama sekali terjadi flare atau radang atau merah atau nyeri atau bengkak itu. Di awal-awal mungkin kita sampai pada kemampuan dia semakin jarang gitu. Kalau dulu mungkin sebulan sekali, ya insya Allah kalau sudah dapat tata laksana itu jadi semakin jarang, 3 bulan, atau bahkan mungkin setahun hanya 2 kali, 3 kali gitu ya. Jadi di awal-awal frekuensi bengkaknya dulu menjadi semakin jarang, nah, sampai nanti memang tidak pernah lagi mengalami yang namanya radang akut atau kumat lah ya bahasa awamnya. Ekspektasinya juga jangan langsung kayak sembuh total gitu ya, karena nanti bikin nggak semangat berobat jadinya, ya kan? Jadi seolah-olah kita HP gitu loh Mbak Ibu. Ya betul. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Kak Leli, ini cukup panjang. Kak Leli mau langsung berinteraksi dengan Dr. Eva? Ya boleh, saya kepingin juga nih dengar teman-teman bicara. Bicara. Ya kan? Iya, Kak Leli apakah sudah hadir? Kalau belum ada, Kak Leli belum hadir, mungkin ada yang lain yang mau raise hand, mau langsung berinteraksi bertanya ke Dr. Eva, silakan. Jangan malu-malu. Silakan. Jadi sekarang jangan takut makan jengkol juga ya dokter ya. Jengkol sama apa namanya melinjo ya, yang biasanya di stigma masyarakat. Kalau jengkol kan jenis kristalnya kan beda ya, bukan monosodium ya, tapi memang asam jengkolat ya. Kalau itu efeknya sih retensi urin ya, urin karena jadi dia tuh tidak ada kaitan langsung dengan purin, tapi karena beda nih kelompok asamnya beda, yang ini asam urat, kalau jengkol asam jengkolat. Memang dikasih nama asam jengkolat karena kayaknya cuma kita orang Indonesia yang makan ya.
Oh ya, ini ada satu pertanyaan dari Kak Nur Hidayati. Silakan Kak Nur, langsung disampaikan ke Dr. Eva saja. Silakan. Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam, ya sore Ibu. Saya mau tanya, apakah penyakit gout, asam urat kayak gitu tuh bisa disembuhkan? Dan apa saja sih pantangan makanan yang maaf tadi juga saya terlambat masuk soalnya salah alamat jadinya nggak dengar juga. Apa itu pantangan makanan untuk asam urat, untuk gout ini kan kebanyakan terus ya. Gimana cara ngedukasi masyarakat ya? Kalau di kampung saya tuh kok sikit-sikit katanya asam urat dah gitu, mereka tuh kebanyakan beli obat-obatan itu obat yang dijual bebas gitu dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Bu Nur Hidayati. Masalah kita sama. Jangankan ibu nih, saya sendiri yang dokter juga suka bingung bagaimana merubah kebiasaan dari masyarakat awam tentang asam urat dan obat-obatannya, ya kan? Berarti ini mau di kampung saya, mau di kampung ibu, masalahnya sama. Jadi kalau udah nyeri, beli sendiri obat asam urat terus minum sesuka hati, ya nggak sih? Sebenarnya bukan masyarakatnya yang salah ya, tapi mau gimana ya, fasilitasnya ada soalnya, fasilitas untuk periksa asam urat itu, terus fasilitas untuk membeli obat itu juga ada, ya kan, bebas gitu. Orang kalau sakit ya mungkin langkah pertamanya tentu tidak ke dokter, itu sudah menjadi karakter masyarakat se-Indonesia Raya. Apapun sakitnya ya, kecuali seharusnya kan kalau di luar negeri itu orang nggak ke dokter, tapi mungkin kalau sakit-sakit ringan ya demam ya sakit kepala gitu. Tapi kalau kita nih kayaknya segala sakit kalau belum berat ya nggak ke dokter dulu gitu. Entah kenapa apalah yang terjadi sama dokter-dokter ini sehingga ditakuti oleh masyarakat gitu ya. Padahal kan nggak melulu juga jadi beban ekonomi kan, karena kan kita punya BPJS nih, bisa ke puskesmas, ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi Bunda, untuk masalah bagaimana mengedukasi masyarakat ini memang jadi PR berat. Jadi seperti saya nih, kenapa saya di setiap ini contoh saya ya sebagai dokter, di setiap ada acara kalau saya ditawarin dokter ayo dong kita edukasi atau dokter pembicara atau apa, saya selalu pilih topiknya, saya mau topiknya asam urat. Seperti hari ini nih, ini Rally khusus bikin acara hari ini nih gara-gara masalah ini juga untuk meluruskan pandangan gitu ya. Jadi Bunda jangan bosan ya, seperti kita semua, seperti saya, seperti Rally yang khusus membuat acara hari ini, itu jadi Bunda juga jangan bosan. Ini adalah bagian dari kita bagaimana meluruskan hal itu. Bunda mungkin kalau ngomong kali dua kali nggak akan didengar, tapi jangan menyerah, terus aja ngomong, mau didengar nggak didengar. Kalau sudah terus kita dengar nih, satu orang yang dengar, misalnya dalam 100 orang, satu orang aja dengar dan mengikuti, dia akan ngomong nih ke orang lain. Yang orang lain akan ngomong ke orang lain pelan-pelan, mungkin nggak setahun, 2 tahun ke depan, mungkin entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Semoga kebiasaan itu akan berubah pelan-pelan ya, seiring dengan pahamnya masyarakat kita tentang hal ini gitu Bunda ya. Pokoknya Bunda tiap hari ngomong aja, ceramah aja, kalau perlu minta di masjid. Dokter dok. Bunda ke masjid minta doa. Kalau perlu seperti itu Bunda ya. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari keluarga kita dulu, keluarga internal ya, kemudian ke teman dekat kita, baru ke saudara kita, baru ke orang desa, orang kampung dan lain sebagainya. Dok, ini juga ke keluarga dok, makanya itu susahnya minta ampun kadang memang kepada orang lain, tapi keluarga dok, ya Allah nggak bisa. Mau disuruh pergi dokter tuh nggak mau, malah beli obat di toko aja gitu. Tantangan terberat itu memang keluarga Bunda, jangankan orang lain ya, saya tuh ada grup keluarga gitu aja, kadang-kadang petuah saya nggak didengar. Nggak apa-apa Bunda, itu nggak masalah, itulah suka duka kita ini menyampaikan hal yang benar, tidak akan ada yang mulus. Nabi dulu sulit menyampaikan kebenaran, apalagi kita dong gitu. Tapi nggak apa-apa Bunda, didengar nggak didengar Bunda sampein aja. Ntar kalau nggak sembuh, biasanya ya kalau nggak sembuh itu dia akan kembali ke hal yang kita sampaikan itu. Nanti dia tanya nih, misalnya dia udah kemana-mana ya, udah dia beli obat sendiri,
udah nggak ini nggak itu, nanti dia akan tanya, kemarin kan pernah ngomong tuh kayak gini itu apa betul? Mau coba? Gitu Bunda, akan ada kesempatan itu, dalam 1001 pasti akan ketangkap. Oke, pokoknya intinya jangan putus asa ya Bunda, sampaikan terus walaupun satu ayat. Iya, Dok. Atau kalau misalnya bikin ini mengedukasi, malas ngomongnya, suruh nonton YouTube-nya Reli ya Dok ya, yang sesi bersama Dokter Eva. Atau Bunda gini, kirim link tuh ke situ. Coba deh, tapi jangan cari. Ini udah, maaf Dok, udah emak udah usia udah itu tuh nggak mau tengok YouTube gitu Dok. Itu ya, maunya tengok sinetron aja Dok. Ya udah kalau gitu Bunda deh yang jadi artis YouTube-nya di rumah gitu kan, gini loh, gini. Pokoknya Bunda sampein aja. Jangan berharap akan dengar pada saat itu. Suatu hari pasti akan ada, suatu hari pasti akan didengar gitu loh. Ini contoh ya. Ini narasumbernya nggak kalah sama artis sinetron Kak, tenang aja. Betul. Ini pengalaman saya ya, ini baru. Maksudnya kejadiannya baru. Saya ini ngomongin yang masalah begini ini bukan baru satu kali kan, hampir di setiap kesempatan dimanapun saya diundang bicara. Tapi yang paling terakhir sebelum saya bicara di Rel ini, saya bicara di TV lokal ya, di TVRI Aceh gitu. Tiba-tiba tadi malam itu datang tuh pasien berobat gitu. Dia ngobrolnya gini ke saya, dokter saya tahu dokter tuh dari nonton acara TV. Lah, ketangkep kan satu, tahu nggak Bunda? Ya, nonton acara TVRI kan dokter kemarin bahas tuh tentang asam urat. Ini kan saya selama ini dibilang orang jangan makan ini, jangan makan itu. Dokter lihatlah kaki saya udah nggak makan apa-apa, tapi saya bengkak. Ketangkep nggak sih Bunda? Bayangkan Bunda, saya ngomong di TVRI itu yang nonton kan seharusnya jutaan, tapi yang ketangkep cuma satu gitu loh. Tangkep maksudnya yang Indonesia yang dengar gitu ya, maksudnya yang betul-betul yang dengar, ya gitulah. Bayangin saya ngomong di hadapan jutaan orang yang ketangkep satu. Jadi Bunda nggak usah berkecil hati kalau yang Bunda di keluarga Bunda cuma ngomong sama 5 orang, nggak ada yang ketangkep dulu gitu, nggak ada masalah. Nanti suatu hari pasti mereka akan cari Bunda tuh untuk mengklarifikasi hal itu. Ngomong dulu yang penting. Iya, gitu Bunda ya, jangan putus asa ya, yuk kita semangat. Semangat edukasi ya. Iya. Ya, ada yang mau bertanya lagi dengan Dr. Eva? Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Mumpung masih ada waktu sebelum kita nanti menuju ke apa ya, kuis. Kak Alfred mungkin mau bertanya, dokter. Kak Alfred mau bertanya. Silakan Kak Alfred. Loh. Silakan. Ya silakan Kak Alfred. Cuma dikasih kesempatan sekali. Saya cuma operator kok. Operator juga boleh bertanya. Kira-kira. Admin boleh bertanya. Silakan admin. Mungkin yang ini dok, yang belum pernah kita sering tahu dibahas di Simpo ya, tapi kalau untuk awam mungkin juga perlu tahu komplikasi gout ke organ, ke nefron gitu. Itu juga belum dibahas kan sebenarnya. Nephrotic syndrome induced by komplikasi ya, komplikasi dari gout ya. Ya. Baik. Nah, ini memang penting diketahui ya, tapi bukan konteksnya menakut-nakuti ya, bukan konteksnya kita menakut-nakuti atau mengancam teman-teman di sini gitu ya, tetapi penting kita ketahui supaya jadi aware, jadi lebih serius nih berobatnya gitu ya. Jadi komplikasi asam urat itu sendiri bukan cuma di sendi ya. Di sendi sekalipun itu kan bisa bikin sendi rusak ya, menimbulkan kecacatan. Selain nyeri, bayangin ya kita mengalami nyeri hebat. Mas Alfred udah pernah kena asam urat belum?
Admin ditanya admin, sudah pernah mengenal asam urat belum? Sudah pernah kena asam urat belum? Sudah pernah kena asam urat belum? Itu Ini kalau berat badan berlebih, dokter. Harusnya Sorry dok Pak. Yang kena asam urat tadi yang hostnya kayaknya. Dia pakai ngomongin itu deh. jadi kalau orang-orang sudah pernah kena asam urat ini pasti tahu nyerinya gimana. Nyeri sekali, lebih nyeri dari sakit gigi, lebih nyeri dari patah hati. Bahkan ya lebih nyeri dari pasien-pasien autoimun nih yang radang sendi. Bener-bener nyeri sampai jalannya terpincang, dunia ini rasanya gelap gulita gitu. Sehingga menjadi kalap mencari obat apapun yang bisa hilangkan nyeri. Jadi nyerinya itu memang masuk kategori nyeri hebat loh. Jadi ya komplikasi nyeri itu apa? Ya terganggu dong aktivitas ya kita sehari-hari. Kalau kita ini bekerja jadi tidak bisa bekerja, produktivitas kita sehari-hari menurun ya kan. Sehingga komplikasinya apa? Menurunlah pendapatan keluarganya enggak sih? Itu adalah komplikasi pertama yang paling kita tidak mau. Kemudian itu kalau terjadi terus-menerus sendinya menjadi rusak. Muncul benjolan, muncul perubahan bentuk, pakai sepatu yang dari tadinya bisa pakai sepatu merek Valentino, Gucci ya kan yang runcing-runcing. Tiba-tiba udah nggak bisa lagi. Hilang kenikmatan bisa pakai sepatu mahal cuman gara-gara asam urat gitu. Akhirnya harus pakai sepatu lebar-lebar, sepatu paco kalau istilah kami di Aceh. Padahal selama ini bisa pakai sepatu gaya-gaya sosialita. Nah, jadi komplikasi yang pertama tentu saja sendinya sendiri ya. Jadi kita akan mengalami kecacatan. Yang kedua, kadar asam urat kristal asam urat ini akan menumpuk di organ lain. Yang paling fatal pertama adalah ginjal. Nah, kalau di ginjal sendiri, dia itu kalau dia menumpuk di saluran di dalam ginjal ya, itu akan menyebabkan kerusakan ginjal. Sehingga muncul istilah urat nefropati, gangguan ginjal karena kadar asam urat. Nah, berakhirnya bagaimana? Cuci darah. Sepedih-pedihnya berujung dengan cuci darah gitu ya. Kemudian selanjutnya asam urat ini bisa menjadi batu. Kalau dia muncul kalau batunya di saluran kencing menyumbat ya, itu memunculkan keluhan nyeri, kolik, sakit pinggang hebat, sakit perut hebat sampai keluar keringat dingin ya. Nah, kalau batunya menyumbat di saluran ginjal, merusak ginjal. Ujung-ujungnya cuci darah lagi gitu. Bolak-balik operasi batu yang akhir-akhir ujung-ujung cuci darah lagi gitu. Kemudian komplikasi yang lain adalah jantung. Jadi organ-organ besar ini diganggu ya oleh si asam urat. Sayangnya yaitu di awal-awal dia kan tidak menimbulkan keluhan ya. Seperti saya bilang tadi bahwa ini silent, diam, tahu-tahu nanti pas periksa, tahu-tahu nanti sudah terjadi kayak mual-mual, pas periksa fungsi ginjalnya sudah terganggu gara-gara si asam urat. Jadi makanya tata laksana asam urat ini penting dari awal untuk menjaga supaya jangan rusak organ tadi. Jadi jangan lagi setelah ini teman-teman semua itu muncul pemikiran bahwa gimana sih kita disuruh minum obat terus gitu kan rusak ginjal. Padahal sebenarnya justru kita kasih obat supaya ginjalnya terjaga. Masa sih ada dokter yang malah kepingin mencederai pasien. Gini loh, logikanya ya. Dokter ngobatin pasien, pasiennya nggak sembuh. Yang jelek kan dokter. Ya nggak sih? Secara duniawi, kita nggak mikirin, kalau nanti saya ngomong, kita mengobati pasien kan tujuannya mencari pahala, ya sudahlah, itu hanya kita yang tahu, untuk kita ya, motivasi kita. Karena kita bukan hanya ingin pasien sembuh, tapi juga ada ibadah dalam mengobati pasien. Tapi kalau yang terlihat itu ya misalnya, kalau dokternya ngobati pasien terus pasiennya jelek, ya pasiennya jelek, ya dokternya jelek dong. Maksudnya ya berarti dokternya nggak beres gitu ya nggak sih? Jadi jangan ada pemikiran bahwa dokter itu kepingin mencelakai pasien. Obat yang sudah kita resepkan
semua obat yang dokter resepkan itu adalah obat yang sudah di-approve oleh Badan Obat Dunia, bukan BPOM. Badan Obat Dunia. Artinya sudah diteliti. Satu, punya manfaat. Dua, tidak ada efek samping berbahaya. Gitu. Kalau BPOM doang, makanya ya kalau misalnya teman-teman nanya ke dokter, boleh nggak minum herbal? Dokter nggak jawab, nggak akan mau jawab. Kenapa? Karena di situ belum ada approve dari Badan Obat Dunia, baru BPOM. BPOM itu hanya sebatas izin bahwa obat ini tidak berbahaya. Tetapi apakah efektif, apakah punya efek samping, dan lain-lain sebagainya itu tidak diurus oleh BPOM. Makanya kalau misalnya dokter sudah meresepkan suatu obat, itu insya Allah adalah obat yang aman, yang tidak memiliki efek. Kecuali kan ada kondisi-kondisi kayak tadi tuh, ginjalnya terganggu, allopurinolnya gimana, diganti ke fosfat. Jadi ada itu seni-seni dan kapan obat ini dipakai, apakah aman pada yang kondisi ginjalnya begini, apakah itu ada seninya dan itu dokter tahu gitu. Sedangkan kalau depot obat dan apotek tidak tahu, karena mereka kan cuma tahu ini obat asam urat. Orang tua boleh pakai apa nggak pakai, mereka kan nggak akan tahu sedetil itu ya, teman-teman semua. Gitu. Ya. Itu Pak Yuli. Ya, terima kasih dokter. Sepertinya sudah sangat lengkap penjelasan dari dokter Eva, dan sebagai kesimpulan bahwa jangan pandang remeh asam urat, walaupun ini kayaknya penyakit sejuta umat ya dokter ya. Hampir banyak sekali kita temui di kanan kiri mungkin keluarga kita yang menderita asam urat, tapi perlu kita edukasi ya. Setelah sore ini kita mendapatkan banyak pencerahan, silakan jangan putus asa untuk mengedukasi, jangan pandang remeh asam urat, sedini mungkin untuk diobati secara benar, tentunya akan meminimalisir keterlibatan organ dan juga meminimalisir kecacatan ya, karena tadi sudah disebutkan sama dokter Eva bahwa kalau dibiarkan terlalu lama juga bisa menjadi cacat ya. Kemudian untuk obat-obat tentunya silakan ke dokter dulu supaya ditentukan, karena kondisinya kan berbeda ya dokter. Kalau untuk awam tahunya ini asam urat gitu aja, tapi ternyata sebenarnya ada beberapa jenis ya yang yang ada dengan gejala dan yang tidak, ini tentunya kan juga ada tata laksana tersendiri. Kemudian untuk diet tadi sudah disampaikan dokter Eva, beberapa makanan yang memang harus dihindari. Ada alkohol, ada yang jeroan ya. Tetapi kalau yang dibatasi ada juga tadi beberapa seperti seafood itu masih boleh asal tidak setiap hari ya dokter ya. Kemudian ada beberapa juga yang justru disarankan seperti misalnya sayuran, kemudian susu low fat ya, yogurt itu bisa. Jadi semoga sore ini banyak yang tercerahkan dan tidak takut lagi dengan banyaknya deretan daftar pantangan yang justru akan membuat kondisinya akan memburuk. Karena tentunya kalau kita kurang gizi juga akan menimbulkan penyakit yang lain juga ya dokter ya. Betul. Dan jangan lupa merubah gaya hidup ke hidup yang lebih sehat, olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi. Kemudian banyak minum juga ya dokter ya. Sepertinya dehidrasi juga pengaruh juga ya di sini. Ya, asupan air putih yang sesuai standar ya. Terus kemudian apalagi? Kayaknya sudah lengkap ya dokter ya. Yang terakhir, jangan kalau sudah nyeri terus asam urat gitu loh. Ya, betul. Nanti nyerinya hilang, lambungnya bocor. Nyerinya hilang, lambungnya keropos gitu. Ya, hati-hati untuk semua medikasi sendiri ya dokter ya. Tetap kita kembalikan ke dokter yang menangani, karena tentunya yang lebih tahu itu beliau ini. Baik, sebelum kita mulai kuis kita foto dulu ya dokter ya. Siap. Silakan dibuka videonya masing-masing, kita foto dulu. Karena ini hostnya sangat cantik, mari kita juga sama-sama senyum cantik teman-teman. Supaya kita nggak kalah glowing dengan narasumbernya. Silakan Kak Afat untuk memimpin sesi fotonya. Ini Kak Afat ini suka tag foto saya yang posisinya
Yang aib-aib ya dokter ya. Iya. Saya ini kemarin korban saya dokter Faisal, ini korban saya dokter Eva. Tolong yang posisi agak-agak posisi. Tolong kondisikan ya, tolong kondisikan. Bisa Karena jadi ini sehari di YouTube ya dokter. Supaya makin banyak yang terjadi, kita nggak kalah sama artis sinetron ya. iya betul. Teman-teman silahkan dibuka videonya, kita foto dulu nanti sebelum masuk ke kuis. Akan ada 2 hadiah untuk 2 pemenang kuis, yaitu pulsa 50.000 untuk masing-masing pemenang. Nanti ada pemenang 1 dan pemenang 2. Ya nih Reli. Hadiah terus. Sponsor. Ya, silakan. Baik, minta bantuan untuk teman-teman buka video. Pada buka ya. Mungkin pada sholat maghrib dulu ya. Oh iya. Ini jam sholat maghrib mungkin ya. Oh iya ya. Iya ya. Kalau di Aceh kan masih belum ya. Kalau di sana. Oh gitu. Masih banyak yang izin sholat maghrib mungkin. Iya ya. Iya ya. Jadi seadanya dulu ya kan. Seadanya aja. 1, 2, 3. Slide 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Eva atas pencerahannya. Kita masuk ke kuis ya teman-teman. Untuk link Kahootnya sudah bisa? Sudah, belum. Akan kita share link Kahootnya. Nanti silakan yang mau bermain, silakan klik linknya. Kita tunggu di ruang permainan. Soalnya tidak susah. Kalau tadi mendengarkan dari awal pembicaraan kita pada sore hari ini pasti bisa menjawab. Sudah bisa? Saya tunggu ya. Link Kahootnya sudah di-share di chat, silakan teman-teman bisa diklik, kemudian mulai masuk ke ruang permainan. Kita tunggu dulu, silakan yang mau bergabung. Oh, nggak ada yang bergabung, nanti hadiahnya dibagi 2. Ada 1 ya. Silakan yang lain. Jangan takut, soalnya tidak susah. Soalnya multiple choice. Jadi bisa cap cip cup. Ada 4 orang yang bergabung dalam ruang permainan. Mari silakan. Masih ditunggu yang lain. Dan jangan lupa mengisi link feedback dan absensi ya teman-teman, supaya kita bisa mengevaluasi kegiatan kita. Ada 5 orang. 6 orang. Linknya ada di chat. Linknya di chat ya teman-teman. Ada di chat. Silakan diklik. Kalau nggak di grup webinar juga ada. Ya, 7 orang bergabung, silakan. Yang lain ditunggu. 8. Ada 2 hadiah untuk 2 orang pemenang, pulsa 50.000 untuk masing-masing pemenang juara 1 dan juara 2. Selain dapat edukasi, kita juga bisa mendapatkan pulsa.
Yuk, masih ditunggu. Sebentar lagi kita mulai permainan. Baru 9 yang bergabung. Linknya tinggal diklik ya teman-teman. Nanti supaya teman-teman bisa bergabung di ruang permainan. 10 orang bergabung. Masih ditunggu teman-teman, silakan. Ada lagi yang mau bergabung? Masih ditunggu ya. Sudah, ini saja yang mau bergabung di Kahoot? Atau ada yang lain? Ya, oke. Kita tutup ya. Ada 11, terpental, jadi 9 orang. Baik, kita mulai ya. Dilan siap, Dilan? Iya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pertanyaan pertama. Modifikasi gaya hidup untuk pasien hiperurisemia dan gout adalah mencapai berat badan ideal, menghindari minum alkohol dan manis buatan, latihan fisik teratur, semua benar. Silakan dijawab salah satu di antara 4 pilihan jawabannya. Tadi dibahas juga di laptop ya. Ya, dikunci jawabannya 9 yang benar. Oke, next, Dilan. Ariska yang menjadi pemuncak acaranya. Oke, pertanyaan kedua. Berikut ini adalah faktor penyebab seseorang mengalami gout. Gangguan fungsi ginjal, faktor genetik, gaya hidup yang tidak sehat, punya autoimun. Faktor penyebab seseorang mengalami gout, kecuali dan tidak, yang bukan merupakan faktor yang mana? Ada 4 yang menjawab benar. Apakah ada perubahan posisi? Masih Kariska yang memimpin. Disusul oleh Kak DF. Oke, pertanyaan ketiga. Makanan apa yang harus dihindari oleh pasien gout? Makanan yang harus dihindari oleh pasien gout adalah yang tinggi purin. Contohnya ada di bawah ini, kecuali hati, ampela, ekstrakagi, sayuran hijau. Ya, 7 orang yang menjawab benar. Ada pergeseran? Ada pergeseran. Kak Nur Samsiah sekarang yang memimpin klasmen. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Benar atau salah? Konsumsi sayuran dan produk susu rendah lemak atau tanpa lemak itu
disarankan karena bisa mengurangi resiko serangan gout. Benar atau salah? Ya, semua menjawab, 9 orang menjawab benar. Itu berapa pesertanya? 10 ya? Oh, 9? 9 ya? Berarti benar semua ya? Ada yang terpental. Oh ya, oke. Ada perubahan klasmen? Oh, masih Kak Nanda Samsia. Semangat ayo Kak Rizka, Kak Yerian, Kak Feni, Kak Heni. Dikejar ya. Pertanyaan terakhir. Serangan gout dapat dipicu oleh beberapa hal di bawah ini, kecuali perubahan kadar asam urat yang mendadak, dehidrasi, perubahan cuaca, obat-obat yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam serum. Tujuh menjawab benar. Ini perubahan yang terakhir, yang update terakhir berarti yang menang adalah Kak Nur Samsiah dan disusul oleh Kak Rizka. Selamat ya kepada Kak Nur Samsiah dan Kak Rizka. Silakan nanti konfirmasi hadiahnya ke saya. Kita kembali lagi ke Zoom. Terima kasih Dilan. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi pada sore hari ini, juga yang tadi sudah mengikuti kuis. Selamat kepada Kak Nur Samsiah dan Kak Rizka yang sudah menjawab pertanyaan. Pintar-pintar loh dok ini mereka menjawab pertanyaan, berarti masuk ya kita edukasinya. Ya, luar biasa. Kita senang ya. Cepat-cepat lagi kan jawabnya. Iya, terima kasih sekali ya Dr. Eva. Mungkin lain kali kita bisa membahas hal lain yang fenomena di masyarakat yang selain autoimun tentunya ya. Ya. Jangan lupa kalau ada saran mungkin pengen membahas apa, silakan nanti bisa ketik di link feedback ya. Mungkin lain kali bisa kita bawakan di sini bersama Dr. Eva. Lanjutkan ini dok. Sehari rutin kan dok? Insya Allah. Kan nanti kita buat sehari rutin untuk kelompok rich and famous itu. Iya, digilir dong. Kan ada 3 nih. Iya. Kan masih yang satu menyusul dong. Lagi itu dia. Oke teman-teman, terima kasih ya. Atas kehadirannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam kita menyampaikan acara ini. Semoga kedepannya makin menarik dengan tema-tema yang lebih familiar lagi. Dan seperti pesan Dr. Eva tadi, mari kita sebarkan kebaikan walaupun hanya 1 ayat. Selamat sore, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Eva. Ya, terima kasih Dok. Mas Alfred. Sampai ketemu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya, izin live ya. Ya, terima kasih Terima kasih dokter. Dok. Terima kasih teman-teman.